Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang dengan Yang Mulia Sri Baginda Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Fix ini pasti bikin kalian ikutan merinding guys. Ternyata ada seorang pangeran dari kerajaan Saudi sudah tertidur hampir 17 tahun karena mengalami koma. Yes, kali ini saya sepakat Ibu Ida Dayak adalah aset negara yang perlu dilindungi dan perlu difasilitasi agar lebih bermanfaat bagi jutaan rakyat lainnya. Harusnya para pejabat dan wakil rakyat belajar dari Bu Ida ini. Hi Didi, hello. Hello. Let me see, hi. Hello Didi, hi. One more. Oh, higher. Higher Didi. Oh. Beliau mungkin ingin menyampaikan sedikit kepada kita semuanya. Silakan Sri Baginda. تفضل خادم الحرمين للسلام على الشعب الإندونيسي عن طريق التقليد الآن. شكرا. أنا مسرور جدا أن يكون في إندونيسيا مع فخامة الرئيس في وسط الشعب الإندونيسي. Saya sangat senang sekali saat ini berada di Indonesia, senang dengan rakyat Indonesia, dan saat ini saya dengan Yang Mulia Presiden Indonesia. وإندونيسيا الشعب الإندونيسي أعزاء عندنا وإخوان. Dan bagi kami rakyat Indonesia adalah merupakan saudara kami dan juga rakyat yang sangat mulia. Yes, kali ini saya sepakat dengan statement Pak Hendro Priyono tadi tentang Ibu Ida Dayak. Salam jernih. Ibu Ida Dayak adalah aset negara yang perlu dilindungi dan perlu difasilitasi agar lebih bermanfaat bagi jutaan rakyat lainnya. Harusnya para pejabat dan wakil rakyat belajar dari Bu Ida ini. Bagaimana dia tanpa berkuar-kuar demi rakyat, yang paling sok merakyat, yang paling memperjuangkan rakyat, tapi jelas berguna bagi rakyat. Yang kita lihat apa? Masih banyak pejabat dan wakil rakyat yang memanipulasi dan mengatasnamakan rakyat, tetapi justru ikut secara masif menyengsarakan rakyat. Salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida Dayak. Perkenalkan, nama saya Ari dari Kalimantan Timur. Kapan ya kita bisa ketemu Ibu Ida? Aku pengen sembuh kayak orang-orang lain. Tolong ketemukan saya ya sama Ibu Ida Dayak. Teman-teman, tolong ramaikan video ini. Tolong dibantu share ke Ibu Ida Dayak. Saya juga mau sembuh. Saya pengen diobati Ibu Ida Dayak. Penyakit saya kaku. Assalamualaikum. Pamit. Oke, apakah Ibu Ida sesakti yang Anda pikirkan? Tidak. Apakah obatnya semujarab yang Anda bayangkan? Tidak. Ibu Ida memiliki batas kemampuan. Ibu Ida hanya bisa menolong, tapi Tuhanlah yang punya keputusannya. Nah, jadi belakangan ini media betul-betul menyanjung Ibu Ida, betul-betul mengangkat nama Ibu Ida. Namun perlu Anda ketahui, tidak semua penyakit bisa diobatinya, tidak semua orang bisa sembuh dibuatnya. Ini adalah potongan video pengakuan Ibu Ida dan suaminya. Kalau tidak semua orang bisa disembuhkannya, tidak semua penyakit bisa diobatinya. Ibu Ida punya usaha, Tuhanlah yang punya keputusannya. Sembuh tidak sembuh, Tuhanlah punya kuasa. Jadi ini Bang Dul sampaikan agar Anda tidak terlalu dalam memikirkan Ibu Ida. Yuk, potongan. Ini kan obat tradisional. Iya. Obat tradisional.
Karena obat ini ada yang cocok, ada juga yang nggak cocok, ada yang bisa menyembuhkan, ada juga yang nggak bisa menyembuhkan. Nah, obat ibu gimana nih kira-kira? Bagaimana? Ngomong sama bapak ya? Oke. Ya. Apa obat? Ya, ayo bagaimana nak? Nah, gini Pak, ini kan namanya obat herbal Pak. Iya. Obat herbal ini yang namanya obat ini kan ikhtiar, ya kan? Iya. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok, ada yang sembuh, ada juga yang nggak sembuh, ya kan? Iya. Nah, kalau di dalam video ini sekarang kan obat Bapak kan mujarab nih. Nah, Sakti Mandraguna, ya kan? Nah, pemikiran netizen nih obatnya ampuh, hebat, sakti, mujarab. Nah, ini kira-kira obat Bapak ini orang yang membeli sembuh semua nggak Pak? Saya nggak berani jamin begitu. Iya. Nggak berani jamin ada sembuh ada enggak. Iya. Karena kesembuhan itu datangnya dari Allah Pak ya. Ya itu. Mengejutkan, pasien Ibu Ida menangis, tak bisa bertemu dengan Ibu Ida. Ibu Ida Dayak viral dan menjadi sorotan masyarakat. Banyak orang yang rela mengantri berjam-jam agar bisa mendapatkan pengobatan alternatif ini. Itu terlihat dari ramainya antrian di Gor Kostrad Cilodong di Depok pada Senin 3 April. Rencananya, pengobatan Ibu Ida Dayak itu akan digelar selama 2 hari. Karena pasien yang datang membludak dan kondisi kesehatan Ida Dayak menurun. Acara pengobatan hari kedua pada Selasa 4 April terpaksa dibatalkan. Di balik riuh penantian para calon pasien itu, Detik.com menemukan banyak pasien yang terlihat tetap menunggu di luar area Gor Kostrad Cilodong. Mereka tetap berharap bisa bertemu dengan Ida. Salah satunya adalah seorang ibu rumah tangga bernama Ika, 36 tahun, asal Bogor. Saat ditemui, Ika sedang bersama anaknya yang berusia 3 tahun. Putrinya itu didiagnosis mengalami epilepsi. Demi kesembuhan putrinya, ia rela berangkat dari Sukamakmur, Bogor sejak pukul 4 pagi. Ia sakit kejang. Katanya epilepsi. Kadang sehari ada beberapa kali, kadang lebih dari 10 kali, ucap Ika dilansir dari Detik News Selasa 4 April. Ika mengaku tidak tahu cara pengobatan Ida Dayak di hari kedua itu ternyata dibatalkan. Ia sempat ingin datang di hari pertama, tapi karena tak punya kendaraan, ia harus menyewanya terlebih dahulu. Dia baru bisa berangkat pada hari kedua. Ternyata acara itu dibatalkan. Maka ia pun masih berharap acara itu tetap digelar. Saya mau nunggu dulu di sini. Soalnya saya sudah jauh-jauh. Saya sudah nyewa mobil. Jadi penasaran saja, pengen ketemu langsung. Siapa tahu ada kesempatan nanti siang, ujarnya. Ika mengatakan putrinya sempat dibawa ke rumah sakit. Tetapi karena tidak punya BPJS, proses rujukan yang dilakukan pun harus tertunda. Proses pembuatan BPJS itu pun menurutnya sudah berjalan 1 bulan, tapi tak kunjung selesai. Mungkin sudah sebulan, tapi belum jadi. Waktu itu sempat dibawa ke rumah sakit. Cuma setelah 3 hari dirawat, waktu itu katanya harus dirujuk, tapi BPJS-nya belum jadi, ucapnya. Jadi, menunggu BPJS dulu. Katanya BPJS jadi 2 minggu, sambungnya. Ika berharap proses pembuatan BPJS-nya bisa cepat selesai agar bisa membawa putrinya ke rumah sakit. Sementara menunggu, itulah dia mengaku akan terus membawa putrinya ke pengobatan alternatif karena terkendala biaya. Kalau alternatif saya sering. Biasanya cuma yang kayak gitu, sesuai kemampuan. Siapa tahu pengobatan alternatif bisa nyembuhkan. Kalau rumah sakit itu jalan terakhir. Karena saya emang orang gak ada, pungkasnya.